Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dede Iskandar, mahasiswa ITBA DCC Bandar Lampung, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan yang berjudul Sistem Pakar dan Aplikasinya. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah sistem komputer yang meniru kemampuan seorang pakar manusia untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah pada bidang tertentu. Sistem ini dirancang untuk menyimpan, memproses, dan menerapkan pengetahuan layak pakar. Tujuannya adalah untuk membantu penggunaan non-pakar dalam membuat keputusan atau mendiagnosis suatu masalah dengan akurasi mendekati seorang ahli. Komponen sistem pakar: basis pengetahuan berisi fakta, aturan, dan heuristik dan pakar. Mesin inferensi, mekanisme untuk menarik kesimpulan dari basis pengetahuan. Antarmuka pengguna, media interaksi sistem dengan penggunaan. Subsistem penjelas, memberikan alasan atau penjelasan atas keputusan sistem. Akuisisi pengetahuan, proses mengumpulkan dan memperbaharui pengetahuan dari pakar. Contoh aplikasi sistem pakar: bidang aplikasi sistem pakar, kesehatan, diagnosa penyakit, misalnya Meicin, pertanian, deteksi dan hama tanaman, teknik, diagnosa kerusakan mesin, pendidikan, sistem rekomendasi pembelajaran, hukum, analisis kasus hukum. Representasi pengetahuan. Apa itu representasi pengetahuan? Merupakan cara atau struktur untuk menyimpan informasi dan fakta dalam sistem pakar. Representasi yang baik mempermudah sistem melakukan eferensi. Jenis representasi pengetahuan: A. Frame, struktur data yang mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk objek dan atribut. Sistem frame berisi slot yang mendeskripsikan atribut, cocok untuk representasi konsep hierarki. Contoh: plain text, salin edit, frame mobil, merek Toyota, warna merah, jenis sedan. B. Ontologi, representasi konsep dan hubungan antar konsep dalam suatu domain, digunakan dalam sistem berbasis web, semantik, dan AI, memungkinkan interoperabilitas antara sistem. Contoh ontologi medis: konsep, penyakit, gejala, pengobatan organ, hubungan penyakit memiliki gejala. C. Logika fuzzy, digunakan untuk menyatakan pengetahuan yang tidak pasti atau ambigu. Nilai tidak hanya 0 dan 1, tapi antara 0 dan 1 derajat kebenaran. Berguna dalam pengambilan keputusan di dunia nyata tidak terlalu pasti. Contoh: plain text, salin edit, jika suhu tinggi dan tekanan rendah, maka pompa berjalan sedang dengan definisi Fuzzy dari suhu, tekanan, dan kecepatan pompa. Ketiga, eferensi dalam sistem berbasis pengetahuan. Eferensi adalah proses menarik kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang tersedia di sistem. Teknik eferensi umum yang A. Forward chaining atau penalaran maju, dimulai dari fakta-fakta awal, diterapkan aturan sampai pada kesimpulan. Digunakan ketika semua data awal sudah tersedia. Contoh: plain text, salin edit, pakai pasien demam batuk, aturan: jika demam dan batuk kemungkinan flu, kesimpulan kemungkinan flu. Yang B. Backward chaining atau penalaran mundur, dimulai dari hipotesis atau tujuan. Sistem mencari data, aturan yang mendukung digunakan saat ingin membuktikan suatu kesimpulan. Contoh:
plain text, salin edit, tujuan, apakah pasien menderita flu, cek aturan, perlu gejala demam dan batuk, cek fakta, pasien mengalami keduanya, kesimpulannya ya, pasien mungkin flu. C. Reasoning dengan logika fuzzy, melibatkan derajat kepastian dalam aturan dan fakta. Hasil bukan hanya ya atau tidak, tetapi probabilistik atau bertingkat. Kesimpulan, sistem pakar adalah AI berbasis pengetahuan yang meniru pakar manusia. Representasi pengetahuan dapat dilakukan dalam bentuk frame, antologi, dan logika fuzzy sesuai kebutuhan. Proses inferensi adalah inti dari sistem pakar dan dilakukan melalui teknik seperti forward chaining, backward chaining, dan fuzzy reasoning. Aplikasi sistem pakar sangat luas di berbagai bidang, terutama di tempat di mana keputusan kritis diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.